Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ruqoyah dari kelas C4 Akuntansi dengan nomor NPM 102211102. Di sini saya akan memaparkan mengenai tata kelola perusahaan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Dalam menunjang visi perseroan untuk menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion, BRI mengutamakan prinsip tata kelola yang baik dan kehati-hatian atau prudential banking dalam mengoptimalkan pertumbuhan aset yang berkelanjutan untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dan terpenuhinya harapan bagi seluruh stakeholder. Yang selanjutnya yaitu komitmen penerapan tata kelola berkelanjutan. BRI berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance atau yang disingkat dengan GCG pada seluruh tingkatan level organisasi dalam upaya meningkatkan keberlanjutan dan nilai tambah atau added value perusahaan kepada stakeholders serta melindungi kepentingan stakeholders. Patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, BRI secara berkesinambungan terus meningkatkan penerapan GCG dari top manajemen khususnya Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan komitmen tersebut dibuktikan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG di setiap kegiatan usaha BRI yang ditunjukkan dalam visi dan misi BRI, corporate values, dan strategi kebijakan dalam keberlanjutan perusahaan. Implementasi Good Corporate Governance. Governance struktur terkait dengan kecukupan struktur dan infrastruktur GCG agar proses penerapan prinsip GCG menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan perusahaan. Struktur organ tata kelola meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Satuan Kerja Perusahaan. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur tata kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Governance proses merupakan aktivitas pelaksanaan penerapan tata kelola di BRI yang didukung dengan sistem yang terstruktur dan proses monitoring yang optimal. Governance outcome merupakan hasil atas implementasi governance proses dan kecukupan governance structure. Apabila terdapat permasalahan pada governance structure, menimbulkan kelemahan pada governance proses, sehingga kelemahan pada governance proses berdampak pada governance outcome. Yang selanjutnya yaitu kerangka implementasi tata kelola perusahaan. Implementasi GCG di BRI menerapkan 5 prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan keselarasan atau fairness. Yang pertama ada transparansi atau keterbukaan dalam mengemukakan informasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada accountability, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank. Yang ketiga ada responsibility, kesesuaian atau kepatuhan pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Yang keempat ada independensi atau pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Dan yang terakhir ada fairness atau kewajaran dan keselarasan dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Perumusan prinsip-prinsip GCG dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada transparansi. BRI mengungkapkan informasi secara tepat waktu, akurat, memadai, jelas, dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan atau stakeholder sesuai dengan kepentingan dan haknya. Yang kedua ada BRI mempunyai kebijakan tertulis untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan. Yang ketiga, BRI mengungkapkan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di antara visi dan misi BRI, nilai-nilai atau sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham, pengendali, struktur organisasi, manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal dan pelaksanaan GCG serta kepatuhan BRI. Yang keempat ada prinsip keterbukaan informasi, tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan beserta informasi rahasia BRI dan nasabah.
Yang kedua ada akuntabilitas. BRI menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan jangka pendek yang dipertanggungjawabkan kepada stakeholder dan stakeholder. Yang kedua, Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam RUPS. Yang ketiga, BRI menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan berlaku kepada otoritas pengawas BRI dan stakeholder lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, BRI menetapkan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing Dewan Komisaris, Direksi, dan organ perusahaan serta jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi dan misi BRI. Yang kelima, BRI memastikan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi manapun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab dan memahami peranan dalam pelaksanaan GCG. Yang keenam, BRI memastikan adanya struktur, sistem dan SOP yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme check dan balance dalam pencapaian visi dan misi BRI. Yang ketujuh, BRI memiliki sistem pengendalian internal yang efektif. Prinsip yang ketiga yaitu tanggung jawab. BRI berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal BRI. Selanjutnya, BRI turut serta dalam memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan lainnya yang mendukung untuk terpeliharanya sumber daya alam. Selanjutnya, BRI bertindak sebagai warga korporasi yang baik atau good corporate citizen melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan. Prinsip yang keempat yaitu independensi. BRI menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga bertindak objektif, serta BRI juga melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai anggaran dasar, peraturan internal BRI, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip yang terakhir yaitu kewajaran dan kesetaraan atau fairness. BRI memberikan perilaku yang wajar dan setara kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada BRI. Selanjutnya, BRI juga memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BRI serta adanya akses keterbukaan informasi. Tujuan implementasi tata kelola perusahaan. BRI terus berkomitmen untuk menerapkan GCG yang mampu memberikan dampak positif dalam pencapaian kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Tujuan penerapan GCG adalah untuk, yang pertama, mendukung pencapaian visi dan misi BRI untuk melalui kinerja yang signifikan. Yang kedua, memberikan pedoman bagi seluruh insan BRI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dalam organisasi perusahaan. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan bahwa perusahaan dijalankan dan diawasi secara profesional. Yang keempat, mendukung penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang kelima, mewujudkan terciptanya good corporate citizen. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.